Yang berkaitan sama demon itu serem semua menurutku. Kalau dari kesemuanya, kalau saya di Boyolali sih. Sepakat. Joker. Nggak ada, kita nggak tahu sama sekali itu lokasi apa ya, tapi ternyata sangat spektakuler ya. Betul. Tempat itu pas bulan puasa lagi. Kalau aku yang di rumah sakit Wonogiri sih, soalnya Ditolongin, Dit. tiba-tiba aku mendengar suara. Aku pikir mau runtuh tempatnya tuh, terus aku berlari dengan secepat mungkin. Terus habis itu aku dapat predikat dontol. Cuma waktu itu yang bikin deg-degan kan ada di bangsal lantai 2 kalau nggak salah. Ada di bangsal lantai 2. Pintunya buka pintu kacanya buka sendiri. Omol lari. Nopen teriak-teriak kan. Iya. Saya otomatis nggak lari, saya ngambil narik bajunya Omo juga itu kita. Oke, standby. Kameranya udah rolling ya? Rolling. Oke, kita action. Om Hao, Mas Amai. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semuanya. Iya. Gak ngerasa udah akhir tahun ya? Akhir tahun, Betul. akhir tahunnya. 2026. Pengen tahu nih dari Om Hao sama Mas Amai, penelusuran paling berkesan atau mungkin serem ya di tahun 2025 itu di mana sih? Ini kenapa bulan ini? Kalau kayak gini terus sih ya kemarin. Bulan puasa loh ini loh. Paling serem ya? Di 2025 yang berkaitan sama demon itu serem semua menurutku. Itu yang paling serem. Gimana ya? Demon. Iblis-iblisan. Iblis-iblisan. Sumpah. Gak enak ke badan, bikin sakit badan. Sumpah, gak Dan enak. emosi menurutku. juga. Betul. Kemudian kalau dari kesemuanya, kalau saya di Boyolali sih. Sepakat. Joker. Iya, dan nggak banyak semak loh Mas. Iya. Dominan satu tapi lebat. Heeh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Yang ketawa. Ketawa. 2 kali. Sebelah sana. Masuk. Biasanya kita sini dulu. Kita nggak tahu sama sekali itu lokasi apa ya, tapi ternyata sangat spektakuler ya. Betul. Tempat itu pas bulan puasa lagi. Iya. Itu menarik dan serem. Paling horor. Apalagi yang kita ketawain di tengah-tengah syuting. Iya. Terus Gak expect itu. ini saya yang coba-coba foto nemu itu teman kita ya. Doppelganger ya. Mas Yuda waktu itu. Mas Yuda iya. Coba kasih lihat guys tuh. Enggak, ini. Loh, kita ditip balik ya? Iya. Ini mukanya siapa coba? Iya, ada Mas Yuda di Padahal orangnya nggak diikut di acara itu di ruang kendali waktu itu. Serem itu. Serem. Iya. Itu tuh dari depan tuh kayak kok kayak sepi-sepi aja nih. Kok mana? Biasanya kan udah nongol tuh 1-2. Itu kayak sepi banget gitu. Ternyata gongnya di dalamnya dan sampai sekarang nggak ada lanjutannya. Kalau aku di Gondang sih, karena Gondang adalah salah satu tempat yang aku nggak berani masuk sendirian ke lokasi itu. Jadi apalagi yang di yang di bawah Serapong. jauh di bawah terowongan ada ketel kan itu. Nah itu serem sih, karena memang dulu waktu awal-awal di KTJ itu pernah syuting ke situ juga, itu mendengar suara anak-anak kecil gitu main di dalam di dalam ketelnya itu. Terus yang di awal tahun kemarin syuting ke sana juga masih kayak kebayang gitu sih. Gondang paling serem ya. Gondang karena sama kayak Mas Ube sebenarnya itu lihat mesin-mesin besar roda gila gitu jadi kebayang yang tidak dulu. Jadi kayak ngeri sendiri. Sama ada scene lari-larinya sebenarnya waktu di tayangan itu yang Mas Amai sama Om Hao tiba-tiba lari di episode Gondang itu serem sih. Kalau aku yang di rumah sakit Wonogiri sih, soalnya Ditolongin, Dit. tiba-tiba aku mendengar suara. Aku pikir mau runtuh tempatnya tuh, terus aku berlari dengan secepat mungkin. Terus habis itu aku dapat predikat dontol. Di Wonogiri. Rumah sakit Wonogiri itu Kerasa ya. kerasa kaget banget. Enggak kaget aja, kaget banget kali itu. Sering kagetnya. Tahu kenapa nggak?
alasannya. Kenapa? Ini nggak tanya ini, kenapa ini? Weh, patah dah weh. Ora. Ora sih, partnernya bae gur nungguin. Tak kira wis rampung ya. Ya. Lagi. Kita kan kalau nggak salah tuh dibagi 2 tim ya? Iya nggak sih? Iya, Dibagi bisa 2 tim tim. kan, nanti kita pisah tim, terus waktu itu saya ikut sama Om Hao dan Nopen, lalu kameramennya sama Estu ya tuh ya? Estu. Oh. Estu. Masih inget itu yang lari-lari kita? Ah. Enggak nggak bohong. Dia Apa ya? Apa ya? nengok tadi. Iya. Itu kaget banget nah itu. Wih, kaget banget. Kenapa itu? Nggak tahu lah, Om Hao aja teriak, terus lari. Apalagi saya ya, datang sana cuma ikut buntutin Om Hao, akhirnya juga ikut lari. Saya belum tahu alasannya kenapa. Cuma waktu itu yang bikin deg-degan kan ada di bangsal lantai 2 kalau nggak salah. Ada di bangsal lantai 2, terus kita masih ada di ruangan sebelah, terus ada kayak suara orang jalan tapi di atas. Itu sama aku dong. Oh iya, sama itu. Iya sama. Iya. Itu terus tiba-tiba kok suaranya deket-deket terus pintunya buka pintu kacanya buka sendiri. Om Hao lari. Nopen teriak-teriak kan. Iya. Saya otomatis gak lari, saya ngambil narik bajunya Om Hao juga itu Kalau itu asli deg-degan sumpah. Aku ingat itu, aku pemberani waktu itu. Oh iya? Ayo kita cek lagi gitu. Ingat apa itu? Ayo cek lagi. Beneran gitu. Ingat aku itu. Sebenarnya paling serem ya salah satunya Wonogiri sih. Cuman kalau yang paling berkesan tuh sebenarnya ini kalau aku Rumah Akad Gaib aku. Karena ceritanya ya. Itu kan kisah nyata mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu, dari pengalaman warga yang konon terjadi pernikahan gaib, cuman mereka tidak menyadari ada pernikahan di situ. Sampai tukang rias datang, terus catering datang, tapi ternyata datangnya ke rumah kosong. Nah itu, cuman sayangnya Itu yang kita syuting di ini ya, di bulan apa ya kemarin? baru akhir Belum lama kemarin, ya? Sayangnya viewersnya dikit. itu ada seru itu. Ya, karena itu kita juga memiliki ini ya, dasar dari cerita warga juga ya. Cerita warga itu. Tapi selama 2025 ini ketika penelusuran ya, ada nggak sih Mas Ame dan Om Hao kendala yang dialami? Maksudnya halangan mungkin bentuknya banyak ya, cuman kayak mungkin energi kah? Atau mungkin medan yang kalian ingat, wah sulit banget sih waktu itu? Itu waktu kita syuting di Sungai Pandan Simping, jembatan di perbatasan antara Sleman dengan Klaten. Jadi sebenarnya itu di Klaten ya. Itu kita take-nya 2 kali, satu tengah malam, tapi kita waktu itu menghadapi warga di situ. Dan kemudian kita pindah sorenya, tes sarankan sorenya. Kenapa saya pilih ini? Karena ini berkaitan dengan peristiwa 1965, ya, tentang satu peristiwa di masa-masa kita sebut ya, waktu salah satu partai terlarang waktu itu. Risetnya lumayan susah juga, menghadapi warga juga susah. Dalam artian di sini perizinan dan cerita yang akan kita bawakan. Ketika tahun 1960-an itu semakin kuat lagi Mas, semakin merebak ya, baik kualitas ataupun kuantitas mereka semakin merebak dan Masif lah ya Om ya? masif ya. Dan ada 3 tuntutan gerakan yang dilakukan, yaitu gerakan secara nasional dan secara lokal gitu. Iya. Nah, secara nasional berkaitan dengan politik, berkaitan dengan pengusaha perkebunan atau pertanian, ada juga berkaitan dengan pemimpin daerah gitu ya, atau pemimpin atau pemerintahan gitu. Dan berikutnya adalah bagaimana mereka ke masyarakatan yang oleh petinggi partainya DNID disebut setan desa atau setan kampung. Sebenarnya kompilasinya sudah sangat apik ya, sore ya. Betul. Cerita, tetapi entah kenapa lagi-lagi kalau kaitannya sama 65 itu filenya hilang. Dan ini kita belum bisa mempersembahkan untuk teman-teman Sobat Javanika. Itu yang menurut saya
trauma sudah 3 kali bagi saya. Ya. Iya. Dan itu juga di akhir segmen kalau nggak salah aku tuh gatel banget om batuk-batuk Iya. itu kalau nggak salah ya. Dan itu kita sore maghrib itu. Dan kita sudah dapat cerita dari narasumber juga yang bagus juga itu. Iya. Tapi saya nggak tayang namanya. Saya nggak tahu. Hilang, bukan nggak tayang. Iya, file Jadi, hilang. Saya 3 kali itu. Jadi 2019, 2000 sekitar kalau nggak salah 2022, 2025. Jadi saya sudah tiga kali. Waktu itu di Lubang Buaya, di Jengkol kita nggak dapat izin juga, di rumah pembantaian juga, dan yang terakhir di Padang Simping. Jadi kita udah selesai tapi filenya nggak tahu kemana hilang. Gitu. Sebenarnya kendalanya tuh kayaknya di diri aku sendiri. Karena aku kan agak takut ya. Apalagi sama itu. Nah, cuma itu aja sih. Ketakutan. Oh, ketakutan. Kendala paling fatal, file hilang. Itu paling fatal. Kacau sih, kacau. Emang kacau. Paling kacau, file hilang. Itu Nggak bisa tayang. itu tuh kayak ngerasain kita tuh udah syuting hari pertama kan, syuting hari pertama gagal karena Ada orang luar. ada orang luar, ada warga yang nggak tahu gimana mereka ininya responnya, terus ya udah kita ganti hari, keesokan harinya sore itu kita mulai, udah oke, clear semuanya selesai. Kayaknya hampir nggak ada kendala ya itu ya. Iya. Aman. Aman. Nggak ada kendala. Aman, kita lanjut ke tempat berikutnya. Mau diedit, Mas. Duh, file hilang. udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa marah, nggak bisa, ya mau apa? Ya udah diusahain dulu, dicari kalau ya gitulah. File hilang. Nomor 1. Nomor 2. Apa ya? Kapusan brosur. Kapusan brosur ini kadang bikin pusing loh. Apa itu maksudnya? Kayak lihat brosur nih. Ini kayaknya luas tanah 400 meter persegi nih. Nyampe tinggal 100-nya doang. 300-nya udah terkikis itu kan kayak waduh. Itu kayaknya jaraknya berurutan ya. Lebih seringnya iya. Cuman is oke, masih bisa kami kendalikan masalah yang satu itu. Cuman biasanya kendalanya itu sih. Kesulitan. Brosur itu kali ya? Tertipu brosur. Iya sih, mungkin hal-hal itu sih yang Tapi untungnya semua bisa dikendalikan. Jadi nggak yang terlalu gimana-gimana, berkat ada Juan, ada UB, ada Esto, semuanya bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak sesuai dengan Teamwork ya, teamwork ini teamwork ini namanya. Mungkin itu sih. Oke, selanjutnya ini selama syuting kan kita ke banyak kota ya. Itu ada wishlist nggak sih buat tahun 2026? Pengen ke kota mana atau lebih tepatnya ke situs apa gitu, misalnya bangunan apa, tempat apa? Aku om ya. Mas Amir baru saya. Mas Amir dulu. Aku ngambil energi dari Om Hao nih. Aku mau rumah sakit di Pati. Oh, Katayu. Iya. Saya juga pingin sih Katayu. Cuman sepanjang perjalanan KTJ, Mas Amir ini masuk tahun ketiga. Saya masuk tahun ke-9 tuh. Betul. Alhamdulillah. Sudah 3 saya tahun. list semua untuk kota di Jawa yang mungkin belum dikunjungi, yaitu Pacitan, Trenggalek ya, kemudian Lumajang, ada Pasuruan, ya Gresik juga belum untuk Jawa Timur, kemudian Nganjuk juga belum, Jombang tempat kelahiran saya juga belum, terus ke Tulungagung kayaknya udah pernah ya, Tulungagung kayaknya belum sih, ingat saya. Kalau Jawa Tengah, Brebes, Tegal, Pemalang itu belum juga. Kayaknya itu aja, itu belum. Terus Jawa Barat, Subang sudah sih, sudah pernah. Majalengka, Kuningan, belum juga. Mungkin Banten ya, Rangkas, Ujung Kulon. Ujung Kulon itu juga belum. Mungkin itu sih, nanti kita genapi untuk seluruh tanah Jawa, insya Allah sudah pernah semua itu. Bismillah. Alas Purwo. Setuju. Karena belum pernah. Alas Purwo. Pasti Alas Purwo. Ya, Alas Purwo. Terus Jepang mungkin. Yo, ya kan? Boleh, Ya kan? wishlist. Itu yang berangkat tim kecil kayak kemarin nggak apa-apa sih. Waduh, Jepang all crew ya. Udah ikut sekarang.
Oke, kalau aku nggak harus di Jawa ya. Nggak harus Jawa. Nggak harus di Jawa, tapi di Indonesia aja sih. Aku pengen ke Toraja. Itu dapat cerita dari teman-teman tuh yang pernah ke sana itu kayak ada semacam pemakaman yang dia tuh nggak dikubur itu loh. Jadi kerangkanya itu berserakan. Nah itu terus itu serem sih, sama pengen ke Saranjana sih kalau bisa. Ngecek mapnya nih. Makanya ya gimana caranya itu sekarang kan? Penelusuran. Saranjana itu. Bisa Nggak balik nggak ya? balik tuh. Kalau untuk bisnis tahun 2000 sebenarnya kita mungkin kembali lagi ke 2 tahun yang lalu. Kita pernah syuting di Jember kalau nggak salah ya. Di Jember kita effort sampai benar-benar masuk ke hutan, terus kita naik ke gunung dan sebagainya. Berharap bisa ada lokasi-lokasi yang kayak gitu lagi sih. Karena memang kalau nggak salah itu ada lokasi yang punya cerita dan setelah pernah lokasi-lokasi yang pernah terjadi sesuatu yang menjadi berita ini ya, berita nasional. Cuma kita tidak, masih dalam tanda kutip kita tidak membahas entah itu atau bencana atau apa, cuma lokasi-lokasi yang mungkin notabene kita effort untuk sampai ke tempatnya itu. Karena biasanya ceritanya juga banyak jadinya. Terus jadi benar-benar berkesan sih. Pingin siapa tahu nanti tahun 2026 atau mungkin ada teman-teman yang mungkin ada saran atau ada masukan, silahkan sampaikan ke tim kita ya. Siapa tahu kita nanti juga bakal menuju lokasi-lokasi tersebut. Kalau Pak Tata? Aku sebenarnya nggak muluk-muluk ya, maksudnya pengennya tuh nanti akan menemukan kisah-kisah sama yang memang itu terjadi di lapangan. Kayak ada juga di Jember tuh yang belum kita datengin tuh di kawasan pegunungan itu konon tuh dulunya kuburan megalitikum. Nah, di situ banyak kejadian mistis yang dialami warga ketika dia mencuri harta karun yang terpendam di kuburan purba itu. Nah, itu ada kejadian-kejadian yang membuat warga tuh seperti kena sawan gitu-gitu lah. Dan itu cukup mengerikan. Mungkin lokasinya hampir sama yang di Jember dulu. Jadi emang pengennya dapat lokasi-lokasi ataupun cerita-cerita yang punya kisah yang layak diceritakan. Oke, Om Mas Amai, kali ini kita geser ke yang lebih seru-seruan ya, chemistry team. Ini kan Om Mas Amai hostnya KTC ya. Iya. Kita mulai dari pertanyaan pertama nih. Ada nggak momen lucu yang memorable banget buat kalian selama tahun ini? Waktu klub sama JKT di Jogja sih. Oh, Yang gini-gini. Iya. Kalau saya itu. Itu teman-teman belum pernah lihat videonya, itu nanti bisa tak kasih. Oke. Ini kan umum ya maksudnya ya. Iya, iya. Kalau saya itu Mas. Ya itu, yang filenya hilang, yang di lokasi itu. Itu bukan lucu sih. Enggak, Itu bukan lucu sih. bukan itunya, yang kita digerebek warga itu. Oh ya. Itu lucu banget, sumpah. Seumur-umur aku kerja di sini baru sekali itu. Itu kayaknya masih ada filenya sih, kita tunjukin. Yang waktu kita di ini. Setuju sih sama Estu, itu selama dari awal sampai kemarin itu, sampai sekarang bahkan itu baru sekali ini yang ada warga yang sampai dia datang terus sampai syutingnya itu ditunda dulu, nggak bisa melanjutkan di malam itu juga. Itu epic sih, menurutku epic sih itu. Yang tadinya kita udah perizinan aman nih, warga juga udah oke, itu ternyata pada malam itu ada satu warga yang datang Digeruduk. lanjut, Rame. warga-warga yang lain juga datang, ramai sekali. Itu epic sih itu. Ada dua. Kalau yang pertama tuh yang aku sama Prita tuh. Jadi kan itu waktu itu kan kita live ya di tempat syuting, terus live-nya tuh udah mulai. Terus aku sama Prita tuh duduk di bangku kayu panjang, jadi dia di pojok sini, aku di pojok sini tuh. Nah terus kan aku lupa aku ngapain, aku tuh berdiri kan. Terus Prita jempal. Tapi karena udah syuting tuh dia nggak bisa teriak, nggak bisa ketawa, jadi kayak Tapi nangis dia waktu itu. iya tuh. Nangis dia kan. Berlinang gara-gara nahan. Iya,
Soalnya udah mulai live kan. Terus yang kedua tuh Gempel coy. Karena kan Gempel kan adalah master of kagetan ya, kalau dimanapun gitu dia tuh tidak bisa merasakan hawa manusia kan. Jadi waktu syuting di rumah sakit Wonogiri itu, yang kita di tempat ruang operasi, itu kan ada pintu penghubung kan di tengah. Tapi lupa ada kacanya gitu loh. Nah pas lagi syuting, Pak Kenyo tuh dari belakang dia gini-gini pakai senter kan. Nah Gembel tuh di depan pintu. Aku tuh udah ngode, Pel. Soalnya aku nggak bisa ngomong karena lagi syuting kan. Dia tuh udah, hah? Terus dia pas balik ke belakang, kaget. Itu sih. Enggak rekam sih, cuman aku bisa bayangin mukanya Gembel waktu itu. Rekam pun tidak kelihatan. Benar. Karena gelap lokasi syutingnya kan salah satu. Benar, Gembel kan masih di belakang kamera. Sebenarnya momen lucu tuh ini menjadi musibahnya teman-teman. Dan musibah. Kayak contoh itu kalau nggak salah kita syuting di kelas Roban. Yang kita syuting yang teman kita Gembel masuk ke apa namanya? Oh, iya. Jadi ada lubang gitu, lubang ada lubang. Iya. Ampas kayu, bener. betul. Dipikir ini toh. Ternyata dia masuk dan itu setengah badan dan itu kotor banget. Iya. Nanti minta tim untuk upload fotonya itu juga ya dimasukin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian berdua, di tim KTJ siapa yang paling sering ngide? Aldo. Sama Mas Tata juga. Iya Mas Tata. Nomor satunya ide tuh Aldo, Tata, UB. Benar semua. Iya. Iya. Top 3. Tata, Kamu nuju yang mana? Disebut aja Aldo. Kenapa Mas Ubi? Dicek gitu. Oh, dia licik kan. Idenya ya akeh. Idenya banyak tuh loh. Jadi dia buat menyelamatkan dirinya sendiri tuh mengorbankan yang lain. Mas Tata. Aduh. Ini enggak apa-apa. gitu dong. Emang kita nggak sinkron aja Iya. sebenarnya. Enggak jadi enggak boleh ho gitu. Ho apa? Maksudnya yang luar. Ya emang dia suka ngide aja tiba-tiba, apa gitu. Aku Mas Tata. Karena yang udah kita hahaha dia tuh ada tambahannya. Oh benar. Ada gerakan tambahan. Benar. B. Kayaknya negatif. Enggak. Kadang emang membantu toh, teamwork toh. Oke, kita lanjutkan. Ini kali ini nggak mungkin aku nih. Siapa yang paling asbun dalam tim? Saya kadang. Iya sih, tapi bener. Iya, saya sendiri kadang ya. Aku mau ngomong saya juga ya juga. Iya, sama-sama kita. Sama-sama. Sebenarnya kalian berdua asbun. Iya, nggak usah jauh-jauh lah. Ya jadi diri sendiri, kita menunjuk diri sendiri. Meeting funny. Meeting Meeting funny. funny. Iya, benar. Najib, Mas Ube. Najib nggak mau jawab. Ube. Najib. Amai. Kamu siapa Amai? Amai. Oke, kalau Najib semua orang sepakat. Oh iya ya. Kok aku lupa ada Najib berarti ya. UB. UB. Bener lagi. Iya, UB. Sama. Aku diem. Buat teman-teman yang udah kenal aja sih. Kalau buat orang umum takutnya sakit hati. Najib, jelas. Najib itu Chemistry itu, bro, ah. chemistry bro. Najib. Najib, jelas. Itu sumpah itu kalau syuting bahaya itu Susah, mulutnya. Itu susah dikendalikan. bahaya banget itu. Susah dikendalikan. Oke, selanjutnya. Siapa yang paling gratil atau tangannya usil di lokasi penelusuran? Saya juga. Kadang sering gini-gini kan. Betul lagi. Enggak, maaf kata ya ini ya. Kadang kan kita nggak tahu, kadang-kadang sering pakai senter kena muka kalian. Maaf dulu ya, Iya, selama iya. 1 tahun ini gitu. Malah saya- jadi lebaran. Enggak, karena saya maaf gitu. Kadang kan kalau malam tengah hari saya nggak tahu siapa. Siapa, Kadang iya. ya refleks aja ini bener nggak, karena pengalaman pernah penelusuran tuh di copy kita mas, copy paste di salah satu kondotel yang ada di Bandung waktu itu. Apalagi cahaya lampu tuh Oh, kadang iya. suka nyorot Cahaya banget backlight kan, ya. backlight. Nggak tahu yang dijawab siapa. Terus kali ya lain-lain yang ngerjain, kadang juga saya ngerjain Mas Ame. Iya. Itu kita balik Om tahun Hao. lalu gitu. Om Hao, kita tunjuk Om Hao. Oke, Terus saya yang mengakui saya. paling gratil. Iya, paling Saya keren. sih. Aku, Najib, Mas Aldo. Najib. Oh, aku. Itu ada yang gen relate tuh. 1, 2, 3. Ya kayak ya Om Hao, Najib mungkin juga. Tapi aku juga sih. Paling kan? Ya, Ya kamu. ya udah, nggak apa-apa lah ya. Pegang. Itu kan energi bro. Energi, bro. Siapa? Tolong Mbak. Om Hao sih. Soalnya Om Hao juga yang waktu kita di salah satu musim itu kan dia
nyuruh Mas Ameng ngambil, "Ini Mas gadanya diambil gada patung, Cok." Digowo lho. Digowo foto karo Ameng. Aldo. Aku Enggak, Aldo. Aldo. Enggak, ngikutin kamu ngomong siapa itu Aldo. Aldo. Dia tuh suka megang-megangin benda-benda yang seharusnya tidak dipegang, Pak. Itu saya sering melihat itu. Kayak penasaran gitu. Kalau boleh kreditnya emang penasaran. Itu kan maksudnya kayak nih aku sendiri kayak kan ini meninggalkan residu ya gitu. Nah, ini malas kebawa pulang gitu loh ya. Tapi dia sangat sering megang sering. benda-benda itu. Dulu dia suka sampai pernah kita udah pulang syuting harus jual sana lagi. Benar. Itu yang bikin kita pusing gitu. Waktu itu aku kayak episode aku difitnah kan. Siapa yang paling sering asal rebus di lokasi? Dalam artian lompat tuh masuk terobos tuh. Ya Om mau. Ya sama aja kalian berarti. Sama juga. Iya. 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 Kadang kita bagi-bagi juga. Bagi-bagi tugas. Kadang tak pakai kaki. Ini baru dibuka di sini. Aku Najib. Najib. Najib kayaknya. Ini Najib, ini cuma terakhir Najib. Najib UB. Ya. tipis. Mereka kadang rabasnya barengan sih. Ubay ketika udah megang kamera tuh nggak peduli medan. Najib nerabas itu karena disuruh Ubay. Satu komando. Kebiasaan kru paling aneh menurut kalian? Kentut. Iya Mas Tata ya, bener nggak sih? Iya nggak sih Mas Tata nggak sih? Out of nowhere itu suka kentut, wayahna gitu, waktunya gitu kan. Tapi emang angin, masalahnya kan angin ya. Tapi di kelihatan setiap ya. tempat masa ada anginnya gitu. Di mobil terutama. Lah terbusut lagi kataku kok. Terbusut lagi kataku. Kayaknya nggak ada yang aneh deh karena kita semuanya kan normal ya. Oh iya. Semuanya normal. Ini aku udah sih makrum banget. Ya biarpun normalis boring, tapi kita semuanya normal, sehat walafiat. Tapi ada tuh yang setiap udah standby, kru standby, udah tinggal berangkat ada. Bentar, ke belakang bentar. Siapa itu? Sebutin sini. Siapa? Aldo. Aldo. Oh, Aldo. Orang pas mangkat bareng sini. Iya. Boker traveler ya dia. Oh gitu. Ketika Mas Tata sama Mas Amai udah jalan bareng, terus mereka mulai mendiskusikan hal-hal yang kita nggak tahu itu apa. Yang kita nggak tahu itu apa itu maksudnya kayak energinya gini sih Mas. Oh kalau menurut aku beda Mas, kayak gini. Itu Mas Anas sama Fata. Mereka selalu kayak gitu di lokasi syuting. Jadi buat teman-teman yang nonton itu sebenarnya tidak hanya berdua ya, bertiga ada sosok Mas Tata di situ. Kayak gitu. Tapi kamu ketawa nggak lihat ekspresinya Mas Fata? Waktu ngobrol itu, nggak aku segan, aku respect. Nggak mungkin aku tahu. Sama Amai ada kebiasaan aneh Makanya dia tuh. sedikit. Enggak, bukan makannya sedikit, dia itu kalau turun dari mobil tanpa brief dia udah masuk duluan tapi nyanyi-nyanyi, dia itu nggak survei. Dia nyanyi-nyanyi keliling lokasi. Ya, muspro. Kalau kebiasaan aneh di kru itu mungkin salah satunya Mbak Olida ya. Mbak Olida ini kan sistemnya kerjanya kalau di kantor itu kan pindah-pindah tempat. Tadinya ada di ruang syuting, ada di ruang editor, ada di ruang produksi. Kalau ditanya kenapa pindah-pindah tuh alasannya ini nggak bisa cari ide. Jadi aneh aja, dia harus pindah tempat terus dia mikir gambar. Terus dalam tekanan juga. Terus kalau diajak ngomong marah. Itu anehnya gitu. Itu anehnya. Biasanya ngomong marah. Selama penelusuran di tahun 2025, makanan paling enak itu di mana? Makan apa waktu itu? Kalau saya di mobil ya, nasi padang. Kutu ya. Aku. Karena nasi padang. Ada Om makanan paling enak Om, telusur malam. Oh iya, telusur malam perjamuan rahasia. Perjamuan rahasia. Iya. Kalau di mobil loh, kalau di mobil nasi padang. Nasi padang. Paling enak. Terakhir juga makan di mobil nasi padang. Iya. Yang ringkas, enak dan hemat. Iya, betul. Soto apa itu? Sokaraja. Nah, soto Sokaraja itu rasanya
baru di mulutku. Rasin aku. Ya kan aku ini. Ini zaman Ini zamanmu. Apa ya? Tretan. bebek carok. Yes. Yes. Bebek carok tretan. Kirimin lagi dong. Boleh tuh. Soto Sukaraja. Pasti. Kayak gembel ya. Banyak sih ya. Sebenarnya banyak ya. Ayam goreng lah, soto, mie ayam. Oke sih. Kecuali yang rasa tawar-tawar gitu, aku enggak. Rasa tawar-tawar. Aku enak semua sih. Yang penting tuh, yang paling enak tuh sebenarnya bukan makanannya, tapi kayak makanannya kan kita ya udah maem aja biasa. Bersamaan Cuman ya. Jam 3 pagi, habis selesai syuting, masih capek-capek, mukanya udah enggak ini. Kita maem bareng hujan-hujan, oh my god. Kita pernah tumpengan juga itu. Oh my god. 1, 2, 3. Bebek Suwarni endorse kami. Bebek Suwarni itu deket Prambanan itu. Yes. Setuju. Bebek Suwarni best. Enak sih, best. Itu ada yang makannya pertama nasi setengah kan, habis itu nasinya jadi 2. Bebek Suwarni. Itu pasti. Kalau ini bebek Suwarni itu memang kita sering makan bebek Suwarni itu memang enak. Cuma untuk di tahun 2025 ini mungkin saya baru makan sekali kemarin nyobain waktu kita syuting sama Ustadz Faizar di Purwokerto. Soto Sukaraja sama bakso yang pakai bumbu kacang itu. Bakso apa Itu namanya? Aneh, tak lihat aneh kok ada pakai kayak gini. Sebagian rata Iya ya. lazis. Itu Zatos. bakso emang terkenal di Purwokerto. Purwokerto. Apa namanya lupa aku. Ya itu. Lupa aku bakso apa cuma itu. Kan ya, berkaldu. Iya, 2026 merupakan tahun ke-9 bagi saya dan saya beriringan waktu dengan KTJ membawa teman-teman semuanya untuk tetap menjelajah siap jejak tanah Jawa. Dan saya mengajak Mas Hame yang memasuki tahun ketiga, teman-teman semuanya, dan tentu di sini kita berkarya bersama. Betul. Dan semoga 2026 di 9 ke 10 ya nanti kita bisa menyelesaikan semua misinya. Amin. Gitu. Dan tidak hanya untuk tanah Jawa tapi untuk Indonesia gitu. Dan terima kasih buat Sobat Javanika yang udah tetap stay bersama kami, dan juga untuk yang belum subscribe channel KTJ dan juga obrolan santai karena kita bakal lebih aktif dan bakal lebih seru. Ya. Terima kasih, salam rahayu bagi kita semuanya.